Halo Sobat Cupu dimanapun kalian berada, baik dalam maupun luar negeri. Kembali bertemu dengan Minchan di channel Cupu Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Mummy, rilis di tahun 2017 lalu. Film ini menceritakan tentang upaya dari sang dewa kematian yang berusaha bangkit ke dunia di zaman sekarang. Setelah ratusan tahun percobaannya, bangkit di zaman kerajaan Mesir kuno gagal. Apakah percobaan ini berhasil? Yuk kita simak reviewnya di sini. Oke, siapkan kopi dan bantal kesayangannya. Selamat menonton dan cekidot. Film diawali dari kota London, Inggris yang ditemukan sebuah situs makam purba di bawah kota. Penemuan itu menjadi berita besar dan semua orang akhirnya tahu bahwa kota London ternyata sejak dulu dibangun di atas makam purba. Makam ini merupakan kekayaan sejarah kota London yang tidak bisa disembunyikan, yang akhirnya makam ini mengungkap rahasia zaman kuno yang paling gelap. Makam para kesatria perang salib yang dahulu pernah menjajah Mesir sebelum pulang ke Inggris. Ini sejarah akan terungkap pada zaman dahulu kala. Di Mesir kuno hiduplah seorang putri yang bernama Putri Ahmanet. Dia dibesarkan sebagai pewaris tahta tunggal Fir'aun yang akan menjadi ratu Mesir dan dianggap seperti dewa bagi rakyatnya. Namun, semuanya berubah ketika suatu hari istri Fir'aun melahirkan anak laki-laki, sehingga impian Ahmanet menjadi ratu akan sirna. Ahmanet yang penuh amarah memutuskan merangkul kejahatan dan melakukan sebuah ritual untuk bekerja sama dengan iblis. Ahmanet membuat perjanjian dengan sang dewa kematian Set. Saat ritual berlangsung, muncul sosok hitam yang memberi Ahmanet sebuah belati dengan mutiara merah di gagangnya. Setelah menerima belati itu, seketika tubuh Ahmanet dipenuhi tanda kutukan dan menjadi budak iblis. Setelah ritual selesai, Ahmanet membunuh Fir'aun beserta istrinya dan sang bayi laki-laki yang baru lahir itu. Tak hanya itu, Ahmanet berniat untuk membangkitkan dewa kematian ke dunia untuk membalas dendamnya pada manusia. Saat itu hendak membunuh seorang pemuda sebagai tumbalnya, namun aksinya digagalkan oleh penjaga kerajaan. Karena dosanya yang telah bersekutu dengan iblis, Ahmanet dimumikan hidup-hidup. Tubuhnya dibawa menjauh dari Mesir. Dan inilah kisah The Mummy. Kembali ke masa sekarang, di tengah gurun pasir Irak ada dua orang tentara Amerika yang kabur dari tugasnya untuk mencari harta karun. Mereka adalah Nick dan Phil. Dengan peta harta karun yang dicuri dari temannya yang seorang arkeolog, Nick mengajak Phil menerobos masuk ke sebuah desa yang saat ini sudah dikuasai para pemberontak. Awalnya, Phil menolak, namun Nick membuang persediaan air minumnya, sehingga dengan terpaksa ia pun ikut. Rencana mereka gagal saat mulai mendekat. Mereka diserang oleh sekumpulan pemberontak bersenjata yang memaksa mereka meminta bantuan markas militer. Tiba-tiba bantuan datang dari udara yang mengepung tempat itu sehingga para pemberontak pun terlihat ketakutan dan melarikan diri. Terlihat lubang besar akibat ledakan itu. Sang atasan pun langsung memarahi mereka berdua atas tindakan mereka tersebut. Mereka mengelak karena mengawasi warga sipil yang sudah dievakuasi.
Namun ternyata sang atasan tahu kebiasaan Nick dan Val yang suka mencuri barang antik untuk dijual ke pasar gelap. Tak lama kemudian, datang seorang wanita yang bernama Jenny langsung menampar Nick. Dia marah karena mencuri peta harta karun miliknya. Jenny terkejut melihat lubang akibat ledakan tadi. Dia langsung tahu kalau itu adalah makam Mesir kuno. Jenny pun langsung berniat mengeceknya. Dan sang atasan memerintahkan Nick dan Val menemani Jenny masuk ke dalam lubang tersebut. A couple of shape charges, we just close this one right up. Getting in the hole with Him? me. Yeah, that's an order. I'll be right here holding the ropes. Dengan perlengkapan yang cukup, mereka bertiga pun turun. Sesampainya di bawah, mereka melihat tetesan air raksa mengarah ke suatu tempat melalui kanal yang saling terhubung. Mereka mengikuti air raksa itu dan sampai ke sebuah kolam. Nick dan Val mencuri benda-benda antik yang ada di sana. Lalu Nick menembak sebuah tali yang menarik sebuah sarkofagus dari dalam kolam tersebut. Seketika muncul ribuan laba-laba unta di sekeliling mereka. You better grab what you can now. I am not leaving. Just leave. Val refleks dan menembaki laba-laba itu. Setelah Val tenang, Nick memandangi sarkofagus itu dan berhalusinasi melihat sosok wanita cantik di tengah padang pasir berjalan ke arahnya dan berkata Nick adalah orang yang terpilih. Setelah tersadar, mereka pun meminta bantuan untuk mengangkat sarkofagus itu. Sarkofagus tersebut diangkut dengan sebuah pesawat, ditemani banyak gagak hitam. Di dalam pesawat, Val kerasukan dan membunuh atasan. Lalu, dia hendak membunuh semua rekannya, namun terpaksa Val harus ditembak mati. Tak lama berselang, ribuan gagak hitam menyerang, sehingga membuat pesawat terjatuh. Berkat Nick, hanya Jenny yang berhasil selamat. Keesokan harinya, Jenny diminta untuk memberi keterangan tentang semua jasad korban pesawat tersebut. Di dalam kamar mayat, Nick bangun dan kembali hidup. Tiba-tiba muncul sosok Val di sampingnya. Tak lama kemudian, Jenny pun masuk dan dia terkejut melihat Nick yang masih hidup. Di tempat jatuhnya pesawat, 2 orang petugas kepolisian datang untuk memeriksa puing-puing pesawat itu. Salah satu polisi melihat sarkofagus itu lalu membukanya. Tiba-tiba, sebuah mumi menghisap polisi itu. Lalu polisi satunya pun juga dihisap oleh mumi itu. Rupanya mumi itu adalah Ahmanet yang sedikit demi sedikit memulihkan tubuhnya dengan saripati manusia. Ahmanet kemudian membangkitkan kembali 2 polisi yang barusan menjadi seorang zombie. Di dalam bar, Jenny memberitahu Nick bahwa ia bertujuan untuk mencari makam seorang putri Mesir kuno yang namanya dihapus dalam sejarah dunia. Dia juga mencari belati dengan permata merah di gagangnya yang dipercaya mampu membangkitkan Set, sang dewa kematian. Belati itu dipisahkan oleh pasukan salib yang kemudian dikubur di London. Kebetulan, sebuah makam kuno telah ditemukan di bawah tanah kota London. Jenny yakin kalau sarkofagus yang mereka bawa itu memiliki kekuatan ajaib, sehingga membuat Nick masih bisa selamat dari kecelakaan pesawat.
Nick lalu menemui file di dalam toilet. File mengatakan mereka berdua telah dikutuk, lalu ia berpesan kepada Nick untuk berhati-hati. Setelah keluar bar, Nick melihat sesosok makhluk mengendalikan ribuan tikus yang mengerubuti tubuhnya. Ternyata itu hanyalah halusinasi. Lagi-lagi halusinasi. Nick lalu menceritakannya pada Jenny dan Jenny pun bingung dengan cerita itu. Setelah itu, Nick mengajak Jenny menuju ke sebuah gereja tua dekat pesawat terjatuh itu. Di gereja, Nick melihat sosok Ahmanet yang sudah ada di dalam gereja. Saat hendak kabur, Nick dipegang oleh 4 zombie, lalu muncul Ahmanet di atasnya dan mengatakan pada Nick kalau dia akan menggunakan tubuh untuk membangkitkan Seth, sang dewa kematian. Ahmanet menghancurkan sebuah patung di dekatnya dan mengambil belati dan akan menusuk Nick, namun dia berhenti karena melihat permata merah di gagangnya telah hilang. Jenny masuk dan melihat kejadian itu. Langsung Nick berhasil lepas dan mengajak Jenny untuk kabur. Saat naik mobil, mereka hanya berputar-putar di sekitar gereja. Sadar akan hal itu, mereka berusaha kabur, tapi mereka diserang oleh beberapa zombie yang membuat mobil yang mereka kendarai jatuh ke dalam jurang. Syukurnya, mereka berhasil selamat. Rupanya, di sana sudah ada Ahmanet yang mencoba menyerang mereka. Namun tiba-tiba, ada pasukan yang menembaki Ahmanet dan membiusnya hingga pingsan. Mereka dibawa ke sebuah ruangan aneh. Dan saat Nick sendirian, dia dihampiri oleh seorang pria yang bernama Dr. Henry. Dia adalah seorang dokter bedah saraf dan ilmuwan juga pengacara. Henry bercerita kalau dia menderita suatu penyakit aneh. Henry lalu menyuntikkan sesuatu di tangannya dan obat itu berhasil membuat Henry kembali normal. Henry lalu mengajak Nick ke tempat di mana Ahmanet diikat dan disuntikkan cairan air raksa ke dalam tubuhnya untuk melemahkan kekuatannya. Dia memberitahu kalau Jenny ternyata anggota Henry yang menjalankan bisnis tidak hanya sekedar sains. Henry sangat ingin membedah tubuh Ahmanet. Namun, hal itu mengagetkan Jenny karena Ahmanet merupakan temuan penting. Henry juga berkata kalau Nick telah dikutuk pada tubuhnya terpilih untuk menjadi wadah Seth, sang dewa kematian. Namun, dia menyembuhkannya. Hal itu disangkal Ahmanet yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengubah takdir itu. Lalu, Nick kembali berhalusinasi di mimpi Ahmanet yang menjelaskan kalau dia akan memberikan kehidupan abadi padanya menjadi dewa kematian, sehingga seluruh dunia akan tunduk padanya. Ia tersadar dengan teriakan Ahmanet yang kepanasan karena air raksa di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Nick dan Jenny saling mengobrol. Jenny meminta maaf karena tidak jujur dan membuat Nick menjadi seperti saat ini. Ia yakin Nick adalah seorang yang baik yang telah mengorbankan nyawa dengan memberikannya satu-satunya parasit yang ada di pesawat untuk Jenny. Sementara itu, di bawah tanah, anak buah Henry berhasil menemukan permata merahnya. Nick meminta Henry untuk menghilangkan kutukan di dalam tubuhnya. Namun ternyata Henry tidak bisa menghilangkan kutukannya dan berniat untuk membunuh Nick untuk melakukan penelitian pada tubuhnya itu. Nick pun marah mendengarnya. Tiba-tiba Henry merasa kesakitan. Dia berusaha mengambil obat penenangnya. Diam-diam, Ahmanet memanggil seekor laba-laba kecil untuk masuk ke dalam telinga salah satu anak buah Henry. Karena tidak ada obatnya, Henry pun berubah dan semua orang untuk lari kecuali Nick yang masih terkunci di dalam ruangan. Jenny berusaha mencari cara lain untuk menyelamatkan Nick.
Henry berubah menjadi sosok iblis bernama Hyde yang memiliki kekuatan yang besar. Ahmanet berhasil mempengaruhi seorang petugas untuk menyelamatkan dirinya. Nick berusaha melawan Hyde dan berhasil meraih obat Henry dan menancapkan pada tubuh Henry. It's not me that wants to kill you, it's Henry! Destruction. The ladies will love us. Jenny mengajak Nick untuk menghancurkan permata merah karena itu satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan Nick. Namun, saat bersamaan Ahmanet berhasil terlepas. Ahmanet lalu memanggil badai pasir untuk menangkap Nick. Di sisi lain, Henry mengingatkan anak buahnya di bawah tanah untuk hati-hati. Badai menghancurkan apapun yang dilewatinya menuju batu permata merah itu berada. File membawa mereka melalui sebuah terowongan bawah tanah, namun ternyata Ahmanet sudah lebih dahulu sampai di sana. Ahmanet lalu membangkitkan pasukan zombie untuk menyerang semua anak buah Henry. Empire. Ahmanet pun berhasil mendapat batu permata merah dan memasangkannya kembali ke gagang belati. Di tempat lain, Jenny yang berusaha mencari Nick diseret masuk ke dasar air oleh Ahmanet. Nick berusaha mengejarnya, namun dia tidak berhasil dan melihat tubuh Jenny yang sudah tidak bernyawa dan membawanya ke permukaan. Sesampainya di atas, para zombie malah menangkap Nick dan membawanya ke hadapan Ahmanet. Semua zombie kemudian menghilang dan Nick hanya bisa melihat Jenny tidak bernyawa. Nick sangat sedih melihat Jenny yang sudah tidak bernyawa. Lalu dia menyerang Ahmanet. Di sisa-sisa tenaganya, Nick berhasil mencuri belati dari tangan Ahmanet dan memukulkan permata belati ke tanah dan hampir pecah. Namun, ia digentikan Ahmanet dan berkata, semua akan hilang jika permata itu hancur, Nick. Nick akan jadi dewa hidup dan bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Nick memandangi Jenny dan berpikir sejenak. Emang ya, kalau udah sayang tetap akan berjuang demi cintanya. Hehehehe. Nick lalu menusukkan belati itu ke tubuhnya sendiri dan dia pun jatuh pingsan. Tak lama kemudian, Nick kembali bangun dan berubah menjadi dewa kematian. Nick terbangun dan menjatuhkan belatinya. Nick berjalan ke Ahmanet, namun ia melihat jasad Jenny sehingga dia kembali sadar. Ahmanet mencoba mengalihkan perhatian, namun Nick masih bisa mengingat semuanya. Nick menyerang Ahmanet. Dengan kekuatan dewa kematian yang besar, Nick mencium Ahmanet dan menyedot saripatinya sehingga kini Ahmanet kembali menjadi mumi. Nick sedih dan memohon Jenny untuk bangun, dan dengan kekuatan dewa kematian, Jenny hidup kembali. Jenny masih menyebut nama Nick, namun dia melihat Ahmanet yang kembali menjadi mumi. Jenny melihat Nick dari kejauhan dan Nick mengatakan kalau dia sekarang sudah bukan manusia. Dia melakukannya demi Jenny dan tidak ingin menyakitinya. Suatu hari nanti ia akan mengunjungi Jenny lagi. Tak lama kemudian Henry datang dan Nick menghilang seketika. Di dalam markasnya, Henry kembali menyegel tubuh di dalam air raksa. Sementara itu, dengan kekuatan Nick menghidupkan kembali Val dan mengajaknya mengelilingi dunia untuk mencari obat dari kutukan yang ada padanya. Di dalam kekuatannya, tersimpan jiwa manusia baik pada tubuh Nick.
Jenny mengatakan mungkin Nick bisa menjadi sekutunya untuk melawan monster jahat yang mengancam dunia dan film pun tamat. Gimana pendapat kalian soal film ini guys? Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan menyembah setan karena tugas setan dan manusia adalah sama, yaitu menyembah Tuhan. Dosa ente kalau menyembah setan. Pesan kedua adalah cintailah dia yang mencintaimu sepenuh hati, karena dengan cinta sejati akan menuntunmu pada jalan kebaikan. Dan jangan mencoba menghidupkan lagi sesuatu yang sudah dikubur daripada menjadi zombie yang dapat menyakitimu, karena menghidupkan kenangan mantan dapat membunuhmu. Ente kadang-kadang ahai wadidaw. See you, bye-bye.